yang akan dibacakan oleh qoriah kita, Qori Aprijal Fitra. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dia lagi. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Kemudian saudara-saudara jamaah sekalian yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang jauh-jauh memang sengaja kita undang. Untuk jamaah ketahui, sebenarnya undangan kita ini sudah 2 puasa yang lalu ya Pak Ustadz. Menginjak acara yang selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, ceramah agama sekaligus doa kepada Al-Ustadz Nedi Esos. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Imam Perumahan Pesona Asri, Bapak Ahmad Yani, teman dalam Safari Ramadan BRC, kemarin bersama-sama kembali dengan beliau di daerah Lagoy dan
Ya, gue kemarin ya. Satunya lagi di desa Gunung Bintang. Dan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Imam yang saya hormati. Ibu Ketua RT yang hadir, mana orangnya nih, tak nampak saya. Oh, ya Ibu. Ibu Ketua RT yang hadir, mungkin sekaligus Ketua Majelis Taklim tak? Oh bukan. Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, para jamaah, para ustadz, tokoh masyarakat yang tak dapat saya sebut satu persatu, kemudian jamaah saya dari Majelis Zikir Sarmadiyah, Bintan dan Tanjung Pinang, saya undang Pak, yang bisa hadir beberapa orang untuk bisa meramaikan acara kita pada malam hari ini. Biasa kalau sudah ujung-ujung gini-ginilah, tak bagaimana banyak itu. Kayak untuk meramaikan saya undang biar kelihatan ramai. Dan para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bersama-sama hadir memenuhi undangan DKM untuk kegiatan halalun bihalalin, mengisi kegiatan silaturahim di bulan Syawal pasca kita melaksanakan ibadah secara kontinu di bulan Ramadan, dengan maksud supaya kita semuanya kembali mempererat silaturahim di antara kita. Tentu ini adalah satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada acara ini Allah mencatat untuk kita pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam. Tidak lupa kita sampaikan kehadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Bu ya Pak, isi pula nih. Saya diminta pada malam hari ini oleh beliau, dan saya sudah menjanjikan untuk menyiapkan waktu saya mengisi di Masjid Al-Imam. Saya pernah sekali juga sebenarnya, pernah ngisi kalau tidak salah saya. Oh enggak salah, saya bukan acara ibu-ibu dulu mungkin. Saya pernah ngisi. Tapi udah lama sekali. Kalau ada yang masih ingat wajah saya, itu berarti saya sudah pernah sekali dan masih teringat, masih terkilas balik wajah saya dahulu. Ya. Nah, sekarang saya diminta lagi untuk ngisi, alhamdulillah bisa kembali bersilaturahim dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kali ini saya diminta untuk mengisi kegiatan acara halal bihalal. Saya coba angkat satu ayat dalam surah Ali Imran ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribas alaihimud dillah aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan senantiasa berada dan dirundung kepayahan, dirundung kesulitan,
dimanapun mereka berada, illa bihabli minallah, kecuali jika mereka menjaga hubungan baiknya dengan Allah, wa habli minan nas, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, ini yang kita coba angkat hari ini. Ya, kita kaitkan dengan maksud daripada acara halalun bihalalin. Baik. Manusia tidak ada yang mau susah. Manusia tidak ada yang tidak mau bahagia. Manusia tidak ada yang tidak mau senang. Pasti rata-rata mau bahagia. Ya kan, Bu? Ibu mau bahagia kan? Tak mungkin tak mau bahagia. Pasti kita mau bahagia. Bapak pilih mana? Susah atau senang atau bahagia? Pilih senang dan bahagia, kan? Sepakat kita kan? Nah, kita mau senang, kita mau bahagia, kita mau tenang. Tapi kata Allah mengingatkan kepada kita dengan ayat ini bahwa mereka, berarti termasuk kita nih, akan berada di dalam kepayahan, di dalam kesulitan, di dalam ketidakbahagiaan, di dalam ketidaktenangan, terkecuali kita melakukan dua hal. Apa itu? Pertama, menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Dan yang kedua, menjaga hubungan baik kita dengan sesama. Oke. Sekarang kita coba angkat nih. Penjelasan pertama. Bagaimana caranya menjaga hubungan baik dengan Allah? Tentu kita mulakan dahulu. Kenapa kita mesti menjaga hubungan baik kita dengan Allah? Oke. Saya mau tanya, jawab dengan jujur. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh juga kalau nak jawab. Yang beri kepada kita kehidupan ini siapa? Siapa? Allah. Yang berikan kepada kita rezeki ini siapa? Allah. Yang beri kepada kita nafas siapa? Yang beri kepada kita makanan siapa? Yang beri kepada kita duit siapa? Yang beri kepada kita kehidupan? Allah. Yang ngasih kita nafas? Allah. Yang ngasih kita hujan? Yang ngasih kita rezeki? Sengaja saya bilang yang ngasih kita duit siapa? Mesti paling dibilang suami. Supaya ada andil pula suami di situ maksudnya. Jadi kita sudah tahu nih, sebagai orang yang beriman, kita tahu yang ngasih kita hidup siapa? Allah. Kita dulu tak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura. Belumkah datang kepadamu satu penjelasan kabar? Dulu kamu itu ndak ada. Siapa yang sebut-sebut Ustadz Pak Ahmad Yani? Usia berapa sekarang, Pak? Hah? Oh, 36, Pak. Oh, 67 tahun yang lalu Bapak Ahmad Yani belum disebut-sebut orang. Nah, sekarang udah sebut. Dulu tidak ada, sekarang tidak ada. Berarti dulu kita tidak ada, sekarang kita diadakan oleh Allah dan Allah hidupkan kita. Ibu-ibu, Bu RT. Bu RT berapa tahun usianya sekarang? 45. Hah? 17. Ya. Dulu tidak pernah disebut-sebut orang. Nama kita belum pernah disebut orang, ada nama itu, wujudnya belum nampak.
Kita dikasih nama ketika ada wujud. Benar? Ya Bu ya? Kita dikasih nama begitu kita sudah wujud. Kalau kita tak wujud, kita tak dikasih nama. Oke? Begitu kita wujud, namanya siapa? Siti Aminah. Namanya siapa? Maryam. Namanya siapa? Kenapa saya sebut nama-nama yang ini seperti ini, nama-nama kuno? Karena di depan saya kebanyakan ibunda-ibunda saya. Saya mohon maaf kalau tersebut namanya Siti Maryam lah, Khadijah lah, istri-istri Nabi semua. Tapi sebenarnya ini nama-nama mulia. Cuma sekarang ini dikasih nama anaknya beda-beda pula. Miriam itu namanya yang kemarin jadi Miriam. Baik, kita lanjut saja. Dulu kita tidak ada, terus ada. Berarti Allah lah yang beri kita kehidupan. Kita tahu bahwa Allah yang berikan kepada kita kehidupan. Terus setelah kita hidup, kita mesti makan, kita mesti minum. Yang memberikan kita makan, yang memberikan kita minum, kita tahu sekarang bahwa Allah yang memberikan. Semuanya yang ada yang kita nampak maupun kita tidak nampak, ini bukan kepunyaan kita, tetapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak menjaga hubungannya dengan Allah pasti hidupnya susah. Pasti hidupnya susah. Tapi Pak Ustadz, ada orang kaya tak sholat, hidupnya senang-senang aja. Hidupnya enteng-enteng aja. Macam mana itu ceritanya itu? Kelihatannya saja. Kelihatannya saja enak, kelihatannya aja senang, tapi pikiran dan batinnya tidak tenang. Karena rahasia untuk supaya hidup bahagia, catatannya dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, kita akan memperoleh kebahagiaan. Nih, jaga hubungan kita dengan Allah. Bagaimana cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah? Kita sudah paham, ya. Ada perintah-perintah Allah yang wajib mesti kita kerjakan. Apa contohnya? Salat. Ya. Salat ini akan membuat Allah itu semakin besar, semakin agung, semakin mulia dengan sholat kita atau tidak? Saya tanya nih, kalau kita sholat, Allahu Akbar, bertambah akbarnya atau tidak? Tidak. Allah tetap akbar. Mau kita sholat, mau kita tidak sholat, tidak akan ada perubahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Sekarang, implikasinya kepada kita kalau kita tidak melaksanakan sholat. Larinya kemana kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat ini? Larinya kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena sholat ini adalah sarana wadah bagi kita untuk kita manfaatkan dalam rangka menjaga komunikasi yang baik kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak sholat kita, tidak masalah sebenarnya. Kenapa Allah suruh kita sholat? Kalau kita tidak sholat kan nggak apa-apa bagi Allah. Benar nggak nih? Kalau karena sholat bertambah Allah besar, kalau kita tidak sholat Allah akan mengecil, berarti ada pengaruh kepada Allah. Benar nggak? Ya. Bismillah. Ini saya mohon izin, mohon maaf karena memang suara saya lagi terganggu. Baru habis sehat ini, Pak. 4 hari menjelang ke sini, masuk angin, keluar masuk kakus itu ya. Sakit perut, masuk angin. Jadi kalau agak
ngebayang-ngebayang sedikit retorika saya, materi yang saya sampaikan, mohon maaf, baru recovery, ini lagi recovery. Jadi saya mohon maaf. Tapi ini bukan alasan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini contoh, ini saya kasih contoh bagaimana menjaga hubungan baik kita dengan Allah taala. Kalau kita tidak sholat, tidak mempengaruhi keadaan Allah, dan kalau kita sholat tidak akan juga mempengaruhi keadaan Allah, untuk apa kita sholat? Ini kita bongkar sedikit ini rahasia sholat, ya. Karena di antara hal yang paling pokok untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah di sholat. Cerita kita itu, aku beriman kepada Allah tapi tak sholat, nonsen. Ya, nggak ada cerita. Ya. Jadi kalau tidak mempengaruhi Allah, saya ulang sekali lagi, untuk apa kemudian kita diperintahkan oleh Allah sholat? Rupa-rupanya sholat ini ada hubungan yang sangat penting bagi kita. Kita ini. Ya, kalau kita tak sholat, bagaimana cara kita untuk membangun komunikasi dengan Allah? Ini rahasianya. Paham nih? Saya sengaja bongkar ini supaya paham tajuknya kemana kita ini mau sholat nih. Sholat itu adalah sarana yang telah ditetapkan Allah untuk membangun komunikasi kita dengan Allah Sang Maha Pencipta. Contoh, ya, kalau kita dalam keadaan payah, dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan, ya, anak kita masuk rumah sakit, kita minta supaya enggak lah, anak kita masuk rumah sakit, dia diopname di rumah sakit, ya, setelah itu kata dokter, ya, penyakit anak bapak sudah luar biasa parahnya ini. Kita sebagai orang tua, kalau yang namanya anak belahan jiwa, wah itu sudah kayak hilang, sudah hampir hilang nyawa kita, hampir hilang sudah pikiran kita kemana ini. Ya, bagaimana keadaan ini kita hadapi? Seperti apa yang akan kita lakukan? Ya, kita paling minta sama dokter, dok, tolong diupayakan sebaik-baiknya supaya anak saya ini bisa sehat kembali. Tapi kita tahu bahwa dokter ini adalah makhluk Allah. Dia juga tidak bisa ngapa-ngapain. Dia juga tidak bisa berbuat banyak. Dia berbuat sesuai dengan ilmu yang dia punyai. Oke, akhirnya apa? Kita yakin seyakin-yakinnya seperti itu. Kita minta kepadanya. Terus kemana kita melangkah yang kedua? Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita ambil air wudhu, kita cari musola rumah sakit, serius kita angkat takbir kepada Allah. Allahu Akbar. Paham ini? Kemana larinya sholat? Ya, larinya sholat adalah tempat kita mengadukan segala keadaan kita kepada Allah. Jadi yang mendatangkan manfaat sholat itu siapa? Allah kah atau kita? Kita. Tapi kita nih, kalau tak ada kayak gitu, sholatnya walasnya na'udzubillahi min zalik. Ya, apalagi kalau subuh-subuh. Allah. Ya. Begitu kita ruku, saking tidak seriusnya kita ruku, sampai lupa. Ruku itu ruku atau tahiyat. Pada saat kita ruku, tahiyat pula kita. Begitu mau salam, yang kita ucapkan,
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok salah ngomong saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat kita seperti itu? Ya, ada enggak yang kayak begitu sholatnya? Lebih banyak mana sholatnya kita ke sholat ingat kepada Allah, atau kita nggak ingat kepada Allah, ataupun kita ingat sikit ingatan kita kepada Allah. Ini kita coba testimoni aja dulu. Mau testimoni kita. Kita tengok diri kita ini ketika sholat, bagaimana hubungan kita dengan Allah itu ketika sholat itu. Itu aja dulu kita lihat. Tidak cerita yang banyak. Kita tidak cerita perintah-perintah Allah yang lain. Yang paling utama dulu sholat nih. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang munafik itu kata Allah, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu ketika dia mau sholat, dia malas-malasan sholat. Ayo. Malas-malasan sholat. Contoh, mau sholat asar, mendekati maghrib. Bagaimana sholat asar mendekati maghrib? Kayak ayam matok, maka makanan loh. Kira-kira pada saat itu kita ingat Allah apa enggak? Yang kita ingat waktu asar nak mau selesai, maka kita cepat-cepat. Itulah indikasi dan implikasi sholat yang malas-malas. Kenapa kita disuruh sholat tepat waktu? Supaya diantaranya maksudnya waktu kita mengingat kepada Allah banyak dan kita tidak digesa oleh waktu-waktu itu. Oke. Yang pertama, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat, orangnya itu malas mau sholat. Yang paling banyak ini bapak-bapak atau ibu-ibu. Yang paling banyak malas-malas sholat bapak-bapak atau ibu-ibu? Adalah ibu-ibu. Makanya ibu-ibu, kalau seusia-usia kita seperti ini, sebaiknya banyak-banyak sholatnya di masjid. Sebab kalau di rumah, banyak betul gangguannya. Ya, tiba-tiba mau angkat tangan, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Begitu ditengok, COD. Begitu mau sholat, teringat COD. Apa isinya ya? Bagus tak Allah? Cepat-cepat kita nak sholat. Coba kalau di masjid. Kan? Tak ingat siapa-siapa lagi kecuali ingat kepada Allah. Jadi jangan terlalu terpengaruh sama informasi perempuan tak boleh sholat di masjid. Siapa bilang perempuan tak boleh sholat di masjid? Perempuan sholatnya di masjid dibolehkan, dianjurkan. Bahkan di Masjid Nabawi, ya, masjid. Ya, ada namanya Babun Nisa. Tahu Babun Nisa? Pintu khusus yang dilalui oleh wanita. Tak boleh laki-laki lewat situ. Kalau laki-laki lewat situ, ditangkap sama askar. Kenapa? Mau kemana? Sana-sana pintunya. Tak boleh. Saya udah tengok itu. Pintu An-Nisa. Babun Nisa. Artinya, wanita juga dibolehkan sholat di masjid. Cuman ada syaratnya. Jangan ke masjid. Nak mau bersoleh. Nak mau cari perhatian. Pakai minyak terlalu menyengat. Janganlah, tak payah itu. Kita mau ke masjid, mau ibadah. Terbalik, laki-laki sunnahnya menggunakan wangian masuk masjid. Kalau perempuan, upayakan jangan terlalu menyolekkan diri. Karena memang dikhawatirkan
wanita akan mendatangkan fitnah. Tapi kalau usia-usia kayak kita 50-60 tahun ke atas, tak akanlah. Ya kan, Bu? Daripada apalagi banyak teman WA grupnya di HP. Wah. Ya kan? Baru mau sholat, Allahu Akbar, nengok WA grup dulu. Begitu nengok, makanya saya bilang, saya kalau di pondok, Pak, ya saya mohon maaf sama Pak, ya ini kalau telepon saya pada saat mau sholat. Pokoknya kalau mau sholat, saya tinggalkan HP di rumah. Tak ada cerita, karena itu akan mengganggu. Salah seorang kiai, saya lupa nama beliau, guru thariqah, ya, beliau memang di daerah Jawa Barat, ya. Siapa namanya itu ya? Itu tamu-tamu nggak boleh bawa HP masuk pondok. HP-nya langsung ditahan di pintu gerbang. HP langsung ditahan di pintu gerbang. Kiainya pun nggak pernah bawa HP. Ya ini mungkin cara beliau supaya tidak terkontaminasi terhadap kekhusyuan hatinya. Karena intinya sholat itu diantaranya adalah kekhusyuan hati. Ya. Apa celaan Allah kepada orang yang sholatnya seperti itu? Dia punya sholat, malas-malas. Kenapa sholatnya malas? Karena dia tidak butuh kepada Allah. Dia tidak membutuhkan Allah. Ini sama aja, habis Ramadan tidak butuh lagi sama Allah. Sama aja sama kita ini kadang-kadang. Ramadan, wah semangatnya minta ampun. Lepas Ramadan, hilang semuanya itu. Kayaknya Allah hanya ada di Ramadan saja. Janganlah. Allah di Ramadan, sama Allah yang di luar Ramadan, sama aja. Makanya waktu sama juga ketika Nabiullah Ibrahim melepaskan Siti Hajar dan Nabiullah Ismail biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku lepaskan istri dan anakku ya Allah di suatu lembah yang di lembah itu enggak ada tumbuh-tumbuhan apapun untuk dikonsumsi. Aku pasrahkan mereka kepadamu ya Allah. Di Palestina tanah yang makmur, sama aja keyakinan Ibrahim di tengah tanah tandus di Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan, saking yakinnya Siti Hajar, ditarik bajunya Ibrahim, wahai suamiku, ini yang merintah saya tinggal di sini, engkaukah atau Allah? Allah amaraka hadza? Kata Siti Sarah, apakah yang memerintahkan saya untuk tinggal di sini sama anak saya? Allah kah atau engkau? Wahai suamiku. Kata Ibrahim, Allah. Allah yang memerintah. Kalau begitu, pergilah wahai Ibrahim. Wah, enak betul kalau dapat istri kayak gitu kan, Pak ya? Ya, saya dengar-dengar dulu cerita. Ada satu kegiatan pergerakan dakwah itu. Dia tinggalkan istrinya 3 hari, 40 hari, setahun. Jadi aku tinggalkan engkau, wahai istriku. Ya, ada Allah nanti yang menjaga. Oh, yakin betul, luar biasa. Ya, mereka yakin. Tinggalkan 4 bulan, tinggalkan setahun, istrinya sama anak-anaknya. Allahu Akbar. Kalau awak susah. Tinggal sehari aja. Mau mana? Sama siapa? Berapa lama? Kapan baliknya? Baru sampai. Langsung telepon. Abi udah sampai. Dah, kapan pulang? La ilaha illallah. Tak percaya kepada Allah. Kalau Allah saya percaya, Abi saya tak percaya. Astagfirullahaladzim. Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bahagian daripada fikih prioritas. Kita harus memprioritaskan Allah dalam setiap keadaan hidup kita. Orang yang memprioritaskan Allah dalam kehidupannya nampak dari sholatnya. Paham nih? Bapak Ibu sudah paham maksud saya dalam ceramah ini?
Ini baru menjaga hubungan dengan Allah ini. Belum masuk kajian halal bihalal. Nah, berapa lama nih? Sudah berapa jam saya ceramah? Baru setengah jam. Belum masuk hubungan sesama manusia. Ya, baru hubungan dengan Allah dulu ini. Saya mau perbaiki lagi karena udah banyak, sudah mulai naik Al-Quran di atas lemarinya tak dibuka-buka. Ya. Sholat wajibnya ujung-ujung waktu, itu pun cepat-cepat. Ya. Makanya saya harus kembali membuat semangat kita dalam ibadah. Ya. Bismillah. Ini bagian daripada fikih prioritas. Ya. Kalau kita memprioritaskan Allah dalam kehidupan ini para jamaah, itu kelihatan dalam sholat kita. Kelihatan dalam sholat kita. Ini autokritik. Autokritik buat saya, kritik buat saya, dan kritik buat kita semuanya. Kata Nabi SAW, "Ya Bilal, segerakan azan. Arihni bis sholat." Buat saya ini istirahat dengan sholat. Nabi itu istirahatnya dengan sholat. Artinya apa? Kepenatan terhadap urusan dunia, urusan manusia ini, beliau istirahatnya dalam sholat. Makanya beliau menunggu-nunggu datangnya sholat dan menikmati sholat itu. Karena di sanalah enak betul. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, dapatkan nikmatnya sholat. Pasti enak sekali. Itu ruku tidak mau kita bangkit-bangkit. Saya punya almarhum Kiai Haji Abdullah Said. Kami sholat malam Pak jam 12. Selesainya jam 4 subuh. Setiap malam Pak. Santri dibangunkan ikut sholat. Ikut juga saya sholat. Kadang-kadang yang tadinya kiblat kami barat berubah jadi timur. Berubah kiblatnya jadi arah timur. Karena nggak tahunya berubah arah. Kemana barat, kemana timur ini? Saking lamanya beliau sholat. Saya kadang-kadang mikir, apalah ilmu orang tua ini. Kok enak sekali dia sholat. Dan itu setiap malam, Pak. Ibu. Nah, kita, wah, jangan sholat tahajud. Sholat wajib aja. Begitu Pak Imamnya baca lama dalam hati. Lama betul Pak Imam ini. Udah lama batuk-batuk pula dia. Bacaan sholatnya, bacaan ayatnya pun nggak karu-karuan. Wah, ini macam-macam sudah uzon kita. Tambah tidak khusyuk lagi kita itu. Oke. Nah sekarang kita rubah yang kata Allah tadi. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kita rubah keadaan itu. Bahwa sholat ini adalah prioritas utama kita dalam hidup. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan engkau wahai Humaydi kecuali tujuan untuk beribadah kepada aku. Paham tidak kita dengan ayat ini? Bapak Ibu paham dengan ayat ini? Paham? Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita paham ini ayat, insya Allah kita tidak akan malas. Kenapa? Karena memang tugas kita di atas dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Terus jadi pegawai bagaimana Pak Ustadz? Terus jadi pejabat bagaimana Pak Ustadz? Terus jadi ibu rumah tangga bagaimana Pak Ustadz? Tugas utama kita adalah sebagai hamba Allah. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas utama kita. Tugas prioritas kita itu. Pekerjaan utama kita itu. Ini kalau menyangkut hubungan duniawi, memang kadang-kadang jadi berat. Ya. Antara dua pilihan. Mau lanjut acara, mau lanjut ketemu ini, atau mengikuti azan yang berkumandang. Ya. Kita coba tengok kejadian di zaman Rasulullah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita coba tengok di zaman Rasulullah.
Di zaman Rasulullah, ada salah seorang sahabat Nabi yang matanya buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Matanya buta dia. Ya. Sudahlah dia buta, tempat tinggalnya jauh di ujung kota Madinah. Sehingga dia kalau ke masjid, dia meraba-raba dinding-dinding rumah orang yang di kota Madinah itu. Baru kemudian sampai di Masjid Nabawi. Ketika dalam keadaan susah payah seperti itu, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum? Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini orangnya mata saya buta. Saya punya tempat rumah jauh dari masjid. Saya kalau ke masjid harus meraba dinding-dinding rumah orang baru saya sampai ke masjid. Terus kata Nabi, apakah ada dispensasi buat saya untuk tidak sholat berjamaah? Ini bagi laki-laki. Apakah ada dispensasi bagi saya untuk saya tidak ke masjid? Apa kata Nabi? Ya Abdullah bin Ummi Maktum, hal sami'tan nida? Apakah kau mendengarkan azan? Apakah kau mendengarkan azan? Kan yang kurang hanya mata, telinga kan mendengar. Ya, hal sami'tan nida? Apakah kau mendengarkan suara azan? Apa kata Abdullah bin Ummi Maktum? Sami'tu ya Rasulullah. Saya dengar ya Rasulullah. Idzan fa'ajibhu. Kalau begitu, wajib atasmu menjawab azan itu. Tidak ada dispensasi, Pak. Itu bukan kurang harta. Ini saya kritik diri saya dan kita kritik semua. Ini urusannya bukan di dunia saja. Urusannya sampai di akhirat nanti kita ini. Kita bukan kekurangan harta. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum bukan kekurangan harta. Kekurangan yang ada pada dia adalah kekurangan fisik. Nggak bisa melihat, buta matanya, tempat tinggalnya jauh. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap datang, minta keringanan. Kata Nabi, kamu masih dengar azan nggak? Masih ya Rasulullah. Wajib bagimu menjawabnya. Datangi tempat azan itu. Sekarang, apakah kita kekurangan uang ketika kita mau melaksanakan sholat di tepat waktunya? Apakah kita akan kekurangan jabatan kita ketika kita melaksanakan sholat tepat waktu? Apakah kita akan, urusan kita akan hancur, akan amburadul kalau kita meninggalkan sholat tepat waktu, menjawab panggilan Allah? Nah, saya yakinkan kepada Bapak Ibu semuanya. Tahu Rahim Laude? Bapak Ibu tahu Rahim Laude? Ya, ini testimoni dia yang saya coba angkat. Kalau tidak salah saya, dirilis filmnya itu, saya yakin di media sosial lewat ini cerita film dia ini. Film Komang. Ya Bu ya, itu meledak sampai berapa juta itu? 5 juta ya penonton. Berapa juta Pak itu? Saya tidak tahu lah, saya tidak paham perkembangannya. Kalau kemarin yang saya tahu meledak waktu Ramadan diputar, itu kisaran 2-3 juta. Oh tidak salah, juta penonton. Itu berapa duit yang dia dapat. Film Komang itu, saya tengok trailernya, filmnya biasa-biasa aja, tidak terlalu sini. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Rupanya dalam hidup dia sampaikan ketika dia di podcast atau apa itu. Dia bilang, dulu saya mengejar-ngejar dunia. Tapi sekarang saya buat dunia itu menunggu saya. Masya Allah. Saya buat dunia itu menunggu saya. Saya buat dunia itu mencari-cari saya. Dengan cara saya disiplinkan sholat saya tepat waktu, kata dia. Ini testimoni dia ini. Karena Im Laude, kalau ditengok orangnya,
lebih ganteng Pak Ahmad Yani daripada beliau. Dulu, waktu muda-mudanya Bapak. Ya, para miladi orang Wakatobi ya, orang bau-bau ya. Sukses sekarang di Jakarta. Ini testimoni dia nih. Begitu saya prioritaskan Allah, saya tidak tinggalkan sholat saya tepat waktu. Tahajud saya jaga. Ini saya rasa bukan riak dia, tapi dia dakwah, dia syiar. Betapa ketika kita memprioritaskan Allah dalam kehidupan ini, bukan hanya akhirat yang akan kita dapat nanti, tetapi dunia akan terseret kepada kita. Masya Allah. Kata dia, begitu saya jaga hubungan saya dengan Allah, apa yang terjadi? Dunia menunggu saya, dunia mencari-cari saya, dunia mengejar-ngejar saya. Subhanallah. Ini orang nih ya, dapat dia ilmu sholat. Adakah kita begitu? Makanya kalau rezeki kita seret, nggak usah salahkan siapa. Ya, salahkan hubungan kita dengan Allah yang tak baik. Kalau kita banyak masalah yang tak selesai-selesai, tak usah cari banyak-banyak, ya. Itu salah kita, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gampang bagi Allah untuk membolak-balikkan keadaan kita. Insya Allah. Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jagalah hubungan baik kita dengannya. Oke, dengan cara apa? Di antaranya, jagalah sholat kita. Pertama, kita komul salah. Yura'unan nasa. Kalau dia sholat, dia riak. Dan yang ketiga, Allah hardik orang yang sholat seperti itu, dikategorikan sholatnya orang munafikin. Dan yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Makanya upayakan bagi kita untuk serius mempelajari fikih tentang sholat. Cari tahu apa artinya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, lagi maha tinggi. Ya, maha suci engkau ya Allah dan segala pujian untukmu. Contoh, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, lagi maha tinggi dan segala puji-pujian hanya untukmu. Kita dalami makna itu, kita tadaburi makna itu, kita ucapkan ketika kita sujud. Insya Allah. Makanya kalau sujud, jangan hanya kepala kita yang sujud. Kata salah seorang ulama, kalau tidak salah Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kalau kamu sujud, maka sujudkanlah juga duniamu kepada Allah. Sujudkanlah juga akalmu kepada Allah. Sujudkanlah juga semua permasalahanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, wahabli minan nas. Ya. Dan kalau kamu mau senang, mau bahagia, tidak dirundung kepayahan dalam hidup ini, jagalah hubungan kamu dengan sesama. Ya. Jagalah hubungan kamu dengan sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini, Ibu, saya mau tanya nih. Kalau laki-laki kita, suami kita di rumah, kerjanya marah terus. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit ngamuk. Suka tak? Suka enggak? Nah. Kalau suami kita di rumah suka ngungkit-ngungkit kesalahan kita, senang enggak kita? Nah. Kalau suami kita di rumah, orang rumah kita, suami kita yang di rumah ini ya, kemudian kerjanya
Ngambekan. Suka nggak kita? Senang nggak? Ngambekan, pemarahan, hati sikit, merajuan, apa lagi? Ya, suka merepet, nggak karu-karuan, senang, suka. Berarti sama kita Pak dengan mereka. Berarti sama Bu kita. Kita pun begitu. Kita pun laki-laki ini tak senang kalau setiap hari suami istri kita kayak begitu modelnya. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi, ya. Bapak-bapak, ya. Kalau misalnya ibu-ibu kita ini, ya, murah senyum, ya, tidak marahan, senang kita. Senang. Orangnya ikhlas menerima apa yang kita kasih, senang kita. Senang. Nyuruh kita untuk berbuat baik, senang kita. Senang. Ya, kalau di rumah itu adem-adem dan harmonis, senang. Kalau sudah kayak gitu, bapak-bapak mau ngasih apa sama ibu-ibu? Kalau begitu kelakuan ibu-ibu di rumah. Kasih apa? Kasih piti. Inilah yang saya katakan tadi, menjaga hubungan sesama. Nggak usah kita cerita satu RT, nggak usah kita cerita satu kampung, nggak usah kita cerita satu negara, satu kabupaten. Dalam lingkup terkecil, dalam rumah tangga, kalau terjaga silaturahim, oh, bapak kalau ada duit, Bu, insya Allah semua gajinya dikasih sama ibu. Tapi kadang-kadang kalau lagi kesel bapak-bapak sama ibu-ibu ini, lebih tebal dompetnya bapak-bapak daripada ibu-ibu. Tanya-tanya. Padahal banyak itu di kantongnya bapak itu. Tak mau dikasihnya. Karena kenapa? Lagi kesel. Lagi marah sama bapak, sama ibu. Tapi kalau senang sama ibu, wah semua dikasih. Jadi gampang aja merayu. Ya, merayu bapak-bapak gampang aja. Ya. Merayu mereka gampang aja. Untuk mengeluarkan duit mereka yang banyak itu di ATM, duit mereka, berbuat baiklah dengan suami. Jaga hubungan silaturahim dengan mereka. Di antaranya buat mereka senang. Caranya bagaimana buat mereka senang? Ya, senangkan perutnya, senangkan di bawah perutnya. Ini mohon maaf, ya. Senangkan hatinya, perutnya, dan di bawah perutnya. Selesai. Apa yang ibu minta, dikasih. Kasih, Pak. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ibu-ibu, kalau udah senang sama bapak, nggak usah diperintah, Pak. Dia buat apa yang dia mau supaya bapak senang. Ya, bangun pagi-pagi, sudah ada sarapan. Iya Bu ya? Kalau ibu senang. Kalau lagi nggak senang sama bapak, malaslah buatkan. Jangankan sarapan, kopi pun tak ada. Begitu bangun awak, mana kopi Bu? Tapi kalau lagi senang, kita bangun sudah tersedia semua makanan yang enak. Udah tersedia yang kita suka pagi-pagi. Udah tersedia minuman, udah tersedia teh. Bapak-bapak tidak perlu mewah-mewah. Ada tersedia makanan yang dia suka. Oh, pergi ke kantor nyaman, dia senang. Oke. Ini kalau ibu-ibu lagi senang sama bapak. Lagi terbangun hubungan harmonis. Ya.
Tapi coba kalau berantem melulu, mana ada kayak begitu. Ya, tidak akan terjadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, kalau seandainya hubungan silaturahim tidak terbangun dengan baik dalam rumah tangga, akan terjadi sesuatu yang tidak harmonis dalam rumah tangga, yang tadinya hubungan rumah tangga itu, ya, apa yang kita mau ada, ya, suami pun punya kelebihan langsung dia berikan semuanya, suami senang balik ke rumah, ya, tidak diminta diurut, dia urut badan kita, ya, tidak sibuk dengan HP, ada suami di rumah, di suaminya didengar apa katanya, ya, diperhatikan dengan baik suami. Subhanallah. Kalau sholat, kadang-kadang diajak, kita pun juga mau sholat berbareng bersama-sama, terbangun suasana rumah tangga yang harmonis, insya Allah rezekinya pasti lancar. Ya, insya Allah rezekinya pasti lancar. Sebab apa? Karena rahasianya rezeki lancar. Ayyabsutu rizqahu, kalau mau rezekinya lancar kata Allah, jaga hubungan silaturahim. Indikasi hubungan silaturahim, hasil hubungan silaturahim yang bagus, contoh dalam rumah tangga adalah keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau nggak harmonis, Pak, Ibu, rezekinya susah. Rezekinya seret. Rezekinya seret. Oke. Lanjut. Ini baru skop kecil. Baru dalam skop rumah tangga. Ya. Bagaimana dengan yang bertetangga? Ya. Sama-sama majelis taklim seperti ini. Ya. Sama-sama satu kampung. Sama-sama satu masjid. Ini perlu dijaga nggak silaturahimnya? Perlu dijaga silaturahimnya. Ya, perlu dijaga silaturahimnya. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga silaturahim bersama di antara sesama kita, maka akan lahir ketidakharmonisan. Pak Ketua DKM maunya bangun ini. Orang yang sana enggak, dia bertekak supaya yang dibangun yang lain. Dipaksanya bendahara buka semua perbendaharaan. Macam tak percaya. Akhirnya struktur organisasi di masjid pecah. Tidak harmonis. Karena tidak terjalin silaturahim tadi. Akhirnya tidak ada satu bangunan pun yang dibangun. Kenapa ini bisa terbangun dengan mudah? Bisa kita ngecat nanti mungkin orang baru dibuat diucapkan sedikit aja langsung berbuat. Tidak disampaikan sama Pak Ketua DKM, baru rencana orang semua berbondong-bondong mau membantu. Karena terjadi silaturahim yang bagus antara pengurus dan jamaah. Ada masjid, Pak. Nggak jadi tuh masjid dibangun dengan baik. Kenapa? Pengurusnya mau ini, jamaahnya mau itu. Ya, jangankan antara pengurus dengan jamaah, pengurus aja mau kelahi gara-gara hanya masalah jadi imam. Ada itu di sana. Saya perlu mengucap di sinilah. Ya. Kalau ada masjid yang megah, masjid yang makmur, masjid yang banyak jamaahnya, itu tanda silaturahim dalam masjid itu berjalan dengan baik. Itu aja. Kita kalau mau tengok. Makanya saya bilang tadi, rumah tangga kalau harmonis, banyak rezekinya, anak-anaknya bagus, itu tanda rumahnya harmonis, terjalin silaturahim. Jamaah juga dengan masjid. Kalau masjidnya jamaahnya alhamdulillah, pembangunan terus ada, itu tanda DKM-nya sama, jamaahnya insya Allah silaturahimnya terjaga. Tapi kalau enggak, ketua DKM-nya mau begini, pengurusnya mau begini, enggak jalan program. Enggak jalan satupun program. Inilah pentingnya menjaga hubungan silaturahim. Menjaga hubungan silaturahim di antara kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini mau tidak mau pasti ada perbedaan.
Ya, lain kepala, lain pendapat. Lain kepala, lain yang dia mau. Untuk menyatukan keinginan-keinginan orang ini tidak mudah. Maka perlu adanya kesegaran dalam silaturahim itu. Supaya apa yang dicita-citakan bersama akan tercapai. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, banyakkan masjid nih. Ini contoh nih. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini. Aduh, pengajian kan banyak di mana-mana kita dapat. Ya, mohon maaf, mohon izin. Pengajian ini di mana-mana kita dapat. Tapi pengajian yang kita lihat, ya, ini baru sekedar tahu saja. Paham belum? Sehingga gara-gara tahu itu berantem. Ya. Belum paham. Contoh, dulu antara kunut dengan tidak kunut. Tahu, tapi nggak paham, berantem. Ya. Paham ya Pak ya? Yang berjenggot kayak saya dengan yang tidak berjenggot tahu dalilnya. Masih tahu, paham nggak? Sehingga berantem. Udah nggak mau sholat di masjid itulah. Pindah masjid. Yang zikir jahar dengan zikir sirri hanya sampai ditahu, belum paham. Ada seorang jamaah, bapak-bapak, ngeluh sama saya, Ustaz, istri saya kok semakin ikut majelis pengajian semakin istiqomah, yang buruk-buruk sama dia. Maksudnya bapak gimana itu Pak? Yang berubah hanya bajunya. Ya, majelis talim ini kan. Karena ikhlas ini ilmu pertama yang harus kita tahu. Ilmu pertama yang harus kita tahu ini kita pelajari ilmu ikhlas. Sebab kalau ndak ikhlas, semua amal kita hancur berantakan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina hunafa. Dan tidaklah kamu diperintah oleh Allah dalam beribadah ini kecuali harus ikhlas dalam ibadah. Bapak-bapak tahu ilmu ikhlas? Tahu? Tahu. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita naik peringkat yang kedua. Sudah paham ikhlas? Sudah paham yang namanya ikhlas? Enggak tahu Pak Ustadz. Sekarang saya mau tanya, sudah mengamalkan ilmu ikhlas? Sudah? Saya kasih contoh. Contoh ini, contoh. Contoh di rumah tangga. Ya. Contoh ilmu ikhlas di rumah tangga. Mohon izin ya Bu ya, saya minum ya. Bapak. Ini bawa dengan sholat juga. Bawa dengan sholat dalam amal ibadah semuanya. Contoh. Tadi sudah tahu ilmu ikhlas. Oke. Nanti saya akan definisikan apa itu ikhlas. Udah tahu kata ikhlas, dah. Bahasa Melayu atau bahasa Arab? Bingung Pak Ustadz. Ilmu ikhlas itu bahasa Melayu apa bahasa Arab? Bingung kan? Ikhlas ini bahasa Indonesia kah atau bahasa Arab? Ayo, ada di sini Pak Sekretaris Masjid Penyengat. Bapak Raja Fahrul, ya, beliau lagi meneliti bahasa-bahasa Melayu dulu yang tidak digunakan, yang jarang digunakan ya Pak ya. Sekarang beliau jamaah saya di majelis ya. Jadi kira-kira Bang Ustadz Fahrul, Bang Fahrul, ikhlas itu ada dalam bahasa Melayu tak tuh? Tak ada ya? Ikhlas itu adalah bahasa Arab disadur ke bahasa Indonesia, atau disebut dengan bahasa serapan. Jadi yang paling banyak bahasa serapan itu bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa Indonesia takwa, tidak ada. Yang ada bahasa Arab diambil. Tidak ada bahasa Indonesia imam, tidak ada. Tidak ada bahasa Indonesia iman, nggak ada. Itu diambil dari bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia. Makanya kita susah
kecuali kita mengambil definisi dari orang Arab langsung. Oke, sekarang kita sudah tahu. Sekarang bagaimana cara kita memahaminya? Saya kasih contoh pemahaman ikhlas. Oke, dengarkan ini baik-baik. Saya mau tanya sama ibu, tolong dijawab. Pagi-pagi nih, ibu-ibu udah siapkan lontong sama bapak. Udah siapkan kopi sama bapak. Udah siapkan yang enak-enak, kue, roti, dan sebagainya di atas meja. Berharap bapak sarapan lagi. Ya Bu ya. Tiba-tiba begitu pakai baju, udah selesai. Bu, ke kantor dulu ya. Jujur jawab. Ibu-ibu bagaimana perasaannya? Oh, udah mau malam ya? Oh ya, mungkin. Saya ajarkan ilmu ikhlas ya. Bu, kalau kondisi bapak kita seperti itu, udah siapkan semua enak, terus suaminya langsung nyelonong. Bu, saya mau ke kantor ya. Ini ada meeting hari ini, mau cepat ketemu. Bagaimana perasaan ibu? Jujur. Marah. Apa lagi? Dongkol. Apa lagi? Kesel. Seandainya bisa dibanting lah piring ini, ku banting di depan ayah nih. Ya. Apa lagi? Pokoknya berkecamuk itu perasaan semuanya. Nah, tuh. Oke. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kita menyiapkan itu ikhlas tidak? Kalau ikhlas, nggak akan ada dongkol, nggak akan ada kesel, nggak akan ada marah. Berat Pak Ustadz. Memang ilmu ikhlas diterapkan itu berat. Kita bisa ngomong, tapi prakteknya, makanya ketika kita belajar, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, kita mesti tahu. Yang kedua, kita mesti paham. Yang ketiga, kita riadohkan, kita praktekkan. Paham ini? Ilmu ikhlas ini mudah diucap oleh siapa saja. Prakteknya susah. Saya kasih pemahaman sedikit aja masalah itu. Kalau kita ikhlas, mbak ya nggak apa-apa. Ya, kalau nggak makan mungkin mau cepat-cepat suami pergi. Kenapa? Kata ulama, ikhlas itu adalah putusnya ketergantungan dan harapan kecuali hanya kepada Allah. Itu ikhlas. Mau dibawa kemana aja ini pemahaman ini silakan. Ya, sholat, jadi pemimpin rumah tangga, jadi ibu rumah tangga, jadi apapun dia, kalau ikhlas, insya Allah. Tapi kalau nggak ikhlas, kerjaannya mau menonjol aja dia. Sesuatu yang menonjol itu yang nggak enak itu, Bu. Contoh misalnya jerawatan. Nggak enak kan? Tumor menonjol nggak enak. Nggak bagus tuh. Ya. Jadi orang yang ikhlas, insya Allah, ya sama juga. Ya. Makanya dalam dalam sebuah membangun silaturahim di antara kita ini, yang banyak perbedaan, kita mengedepankan keikhlasan. Kita mengedepankan keikhlasan. Pak Ketua misalnya, nak bangunin, terus responnya seperti ini, ikhlas lah. Kalau sudah ikhlas, ya saya juga melakukan ini karena Allah. Kalau sudah tujuannya hanya karena Allah, insya Allah tidak akan mempengaruhi apa-apa karena berbicara ikhlas dalam hati. Orang yang ikhlas ditengok sama orang banyak, tidak ditengok sama orang banyak, dipuji sama orang banyak, dihina pun nggak akan mempengaruhi keadaan hatinya. Karena kenapa? Dia tidak berharap kepada makhluk. Contoh ini misalnya, ya mudah-mudahan enggak. Tuh Ustadz juga agak susah itu untuk ikhlas. Bukan kayak jamaah. Ini contoh kayak begini nih kan, ngantuan. Ustadz sudah berapi-api ceramah.
Ini kalau nggak ikhlas, Bu, berhenti. Subhanallah bihamdika, wabillahi taufik wal hidayah. Kita selesaikan ceramah kita hari ini. Ini kalau nggak ikhlas nih. Tapi kalau dia ikhlas, mau dia banyak orang, mau dia jamaahnya full, mau dia jamaahnya hanya 10, nggak ada urusan. Paham ini? Namanya ikhlas. Nah, bawalah dengan sholat begitu. Kalau mau sholat, mau ibadah, mau apa saja, bawa ilmu ikhlas nih. Ini enggak. Ya. Baru baca satu Quran, satu juz, langsung. Cep. Alhamdulillah. Walaupun sudah selesai Ramadan, masih bisa selesai juga satu juz. Ya. Ayo. Gini Bapak Ibu, saya ada satu ustadz itu, saya agak sepakat juga dengan beliau. Dia bilang, kalau wajib, misalnya yang wajib-wajib, kita tonjolkan, kita siarkan dalam rangka dakwah, itu mah nggak apa-apa. Ya, misalnya sholat wajib berjamaah kan, kita memang mesti datang tuh. Wah, alim kawan. Terserah orang mau ngomong apalah. Kita mesti memang datang ke masjid berjamaah. Ini wajib kan? Tapi kan ada yang sunnah tahajud. Sholat tahajud dibuat WA. Ayo bangun sholat tahajud semua. Semua WA grup disampaikan. What? Supaya orang kata dia bangun sholat tahajud. Nah ini bahaya sekali, ini akan menghancurkan keikhlasan kita. Oke. Jadi, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita punya ilmu ikhlas dan kita terapkan ilmu ikhlas dalam kehidupan ini, insya Allah rumah tangga juga akan adem, kita dalam berjamaah juga adem. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena kita mesti paham, tidak semua orang itu berbuat baik sama kita. Jangankan kita buat buruk, kita buat baik pun masih dicemooh. Makanya ketika kita mau berbuat baik, mau melakukan kebaikan, makanya yang pertama kita harus bangun ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena kalau ikhlas itu ada, nggak akan muncul hasad, nggak akan muncul dengki. Aku ikhlas, engkau kasih rezekiku seperti ini ya Allah. Dia banyak, alhamdulillah. Ikhlas. Ya. Jadi para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita mesti adakan kegiatan seperti ini halal bihalal? Karena kita tidak sempat ketemu di rumah. Maka oleh sebab itu, kita berada dalam satu forum pengajian kali ini untuk kembali merajut. Kalau cerita halal bihalal itu tidak ada, halal bihalal itu di Mekah tidak ada, di Madinah nggak ada, di Arab Saudi itu nggak ada acara halal bihalal. Halal bihalal itu adanya di Indonesia. Kenapa? Halal bihalal itu kalau diambil dalam hukum fikih itu hukum. Itu hukum. Sesuatu yang tidak boleh, yang boleh kita lakukan, yang boleh kita konsumsi itu namanya halal. Sesuatu yang nggak boleh kita makan, nggak boleh kita konsumsi, nggak boleh kita lakukan itu namanya haram. Ya, itu dalam hukum fikih. Tapi dalam makna bahasa kita tarik, halal itu adalah mengurai benang yang khusus. Tahillul lihyah, mengurai benang yang kusut, itu halal. Kalau dalam makna bahasa. Maka makna bahasa ini diambil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasbullah untuk membuat acara halalun bihalalin. Untuk kita saling halal menghalalkan. Mana dalilnya Pak Ustadz kalau begitu kita minta? Karena orang-orang sekarang ini selalu minta, mana dalilnya Pak? Mana dalilnya Pak? Awak buat acara begini, mana dalilnya? Nanti dibilang bid'ah pula kita. Bid'atun dolalah, dolalatun finnar. Semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah adalah neraka. Nah, neraka pula kita nanti dianggap semuanya. Ya, jadi kita sampaikan dalilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu muslimatun li akhihi, falyatahilhu minhu." Siapa yang membuat zalim terhadap saudaranya, maka mintakan kepada saudaranya itu kehalalan. Ya, min qabli yauman lam sama dinaran wala dirhaman. Di mana nanti akan ada satu hari di akhirat nanti tidak berlaku uangmu. 1 triliun pun nggak ada guna. Nggak ada guna uang kita nanti di akhirat. Ya, kata Nabi seperti itu. Tidak akan berguna dinar dan dirham kita nanti di akhirat. Apabila kata Nabi, kita punya satu kebaikan, maka yu'til hasanatu li akhihi. Kita punya kebaikan ini akan kita kasih sama orang yang kita zolimi. Wa illam hasanat fasayyi'atu li akhihi fatahirat alaih. Kalau kita tidak punya lagi kebaikan, maka keburukan saudara kita itu akan ditimpakan kepada kita. Maka jadi rugilah kita semuanya. Oh, inilah dalilnya adanya halalun bihalalin. Dari akar kata Nabi dalam sabdanya, falyatahilhu minhu. Maka mintalah supaya dihalalkan. Jadi gimana caranya Pak Ustadz? Kalau begitu saya fitnah dia. Saya ucap, wahai saudariku, saya pernah fitnah antum begini-begini. Jangan kita omong. Bukan jadi bagus ceritanya, malah jadi ruwet. Nggak usah. Minta saja. Tolong dimaafkan saya yang banyak salah ya. Ya. Jangan diucapkan yang, ya kecuali mungkin iya, suami istri pun begitu. Ya, kalau ada yang memang mesti disembunyikan, jangan jujur semuanya. Ibu senang bapak-bapak semuanya jujur? Senang? Saya mau tanya, ibu-ibu senang bapak jujur? Senang? Betul? Serius? Kalau misalnya ini, ya, tapi, aduh nanti menyakiti perasaan ibu pula. Pak, bapak ada duit. Minta supaya jujur kan? Nah, jujur Pak, ada duit. Anda. Berapa? Jujur, sekian. Dibelanjakan kemana? Ini, jujur. Balik lagi kedua, kalau mau jujur. Pak, adik cantik enggak? Ah, itu kita susah jujur tuh. Mau jujur salah, tak jujur salah kan? Jadi ada saat kita memang boleh jujur, tapi kita boleh berbohong sesuatu yang tidak mendatangkan, apalagi akan mendatangkan mudarat yang besar. Ini terkait misalnya ada orang yang mau dizolimi orang lain bersembunyi di rumah kita. Terus orang tanya, apakah ada orang itu di situ? Padahal orang satu kampung ini berbuat zolim kepadanya. Apakah kita boleh berdusta? Boleh menyelamatkan orang itu. Karena orang lain ini salah dan dia benar. Menyelamatkan dia. Paham Ibu? Bapak? Ya. Termasuk dalam hadis Nabi SAW, boleh berdusta dalam rangka memperbaiki hubungan dua orang yang saling bersengketa. Tahu enggak apa kata Pak Yani? Apa kata dia? Kata dia, sebenarnya saya itu sayang sama Pak Rustam. Itu baik sama saya. Padahal tak ada Pak Yani bilang seperti itu. Ya, sebenarnya saya nak mau salaman sama dia. Kemarin tuh saya nak mau, pokoknya dia berdusta. Datang sama Pak Rustam. Tahu enggak Pak Rustam? Ya, tahu enggak Pak Yani? Pak Rustam itu ngomong begini sama saya. Apa kata Pak Rustam? Dibilang Pak Rustam itu, saya kangen sebenarnya sama Pak Yani.
Tak enak pula kalau kita bersengketa begini lama-lama musuhan. Saya pengen jumpa sama beliau, mau duduk ngopi lagi kayak dulu tuh. Padahal Pak Ustaz tidak pernah ngomong kayak itu. Itu kata Nabi boleh berdusta dalam rangka mendamaikan kedua saudaramu. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah kedua saudaramu. Jangan dikompor-komporin malah. Tahu nggak? Wah, dia itu ngomong begini tentang ibu. Apa dia ngomong? Dia bilang ibu jilbabnya tak sama dengan baju yang dipakai. Jelek betul jilbabnya ibu itu. Oh, tambah marah kan dia. Jangan. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah an-naimun. An-naimimah. Tidak akan masuk surga orang yang membawa-bawa fitnah. Maka kita harus menjaga hubungan silaturahim di antara kita. Insya Allah, ya, orang yang menjaga hubungan silaturahim dengan kita, dengan sesama di antara kita manusia ini, Allah akan ridha kepadanya. Allah akan sayang kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita baca Al-Quran selalu dimulakan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali hanya satu surah. Kenapa? Surah itu namanya surah At-Taubah, tapi diawali dengan Allah berlepas diri karena Allah sudah marah. Tapi semua ayat, semua surah, 113 surah, itu semuanya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maka silaturahim Allah kaitkan dengan asma'nya Ar-Rahim. Upayakan kita supaya menjaga kasih sayang di antara kita semuanya. Dengan demikian insya Allah akan terjalin keharmonisan dan semua tujuan hidup ini akan kita gapai bersama-sama dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri ceramah saya hampir 2 jaman, mungkin 1 jam lebih. Saya mohon maaf kalau banyak kata. Tentu yang banyak kata ini banyak silap. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah. Sya'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim. Subhan rabbil 'arsyil 'azim. Nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaim maghfiratik wal 'ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wa salamatan min kulli ismin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa adina subulas salam wa najjina minaz zulumati ila nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.